wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, lindungi kami semua dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari mempunyai hati yang tidak pernah khusyuk, dari mempunyai amal ibadah yang tidak pernah Engkau terima, dan dari mempunyai doa yang tidak pernah Engkau kabulkan. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah, kesempatan untuk membaca kitab dan menyimak ilmu yang Allah titipkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, yang kemudian diajarkan kepada para sahabat, para tabi'in, para guru-guru kita sampai kepada kita. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita baca, yang kita dengarkan menjadi ilmu yang manfaat, khususnya bagi kita pribadi, umumnya bagi masyarakat yang hidup di sekitar kita. Ala hadiniyat wa ala kulliyatin sholiha wa ala kulli mana wa salafus sholeh wa ala kulli niyati jami'i masyaikhina Susun Syed Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, Syed Muhammad Yasin bin Isa al-Badani, Syed Muhammad Nawi bin Umar al-Jawi al-Bantani, Syed Muhammad Khalid bin Abdul Latif Bangkalan, Syed Nawi bin Hasan, Muhammad Khalil Nawawi, Abdul Jalil bin Fadil, Abdul Alim bin Abdul Jalil, Ahmad Nawi Abdul Jalil, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Ahmad As-Sawi, Syekh Sulaiman Al-Jamal, Syekh Muhammad Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani, Sulim Mufuri Mazwaji Mendurati Melibati Majmain wa Jami Silsilati Tariqati Masanati Manasabi Melahadrati Nabi Muhammad SAW. Syaulilalana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya awali pembacaan kitab, dibuka dulu kitabnya Tafsir Jalalain surat Saba, ayatnya ayat 10 dan ayat 11. Sebelumnya kita ingat, kita kirimkan doa kepada kedua orang tua kita, kepada semua mbah-mbah kita, datuk kita, kepada seluruh guru-guru kita, kepada seluruh kerabat famili kita, kepada seluruh tetangga, kepada seluruh keluarga, anak dan istri kita, kepada seluruh masyarakat yang hidup di sekitar kita. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, dijadikan hamba Allah yang selamat dan bahagia dunia sampai akhirat, hidupnya dicukupkan oleh Allah. Al-hadiniyat wa ala kulliyatin sholiha wa ala kulli man wasalafu sholih bi nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
sirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca kalimat syahadat bersama-sama. Tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda minna fadlan ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid an i'mal sabiqatin wa qaddir fis sard wa'malu sholihan inni bima ta'maluna basir. Walaqad ataina lan yaktine teman-teman maringi sapa ingsun Allah Dawuda ing Nabi Daud minna saking ingsun fadlan ing kenugrahan ai nubuwatan tegese kenabian wa kitaban lan kitab Zabur wa kunalan ngucap sapa ingsun Allah ya jibal pira-pira gunung awibi balio sira jibal ai irji'i tegese balio sira jibal ma'awin dalam sertane Daud bitasbihi kelawan maca subhanallah wa thaira ing dalam sertane manuk pira-pira manuk binasbi den waca nasab atfan krana atof ala mahalil jibal ing atasi mahale lafat jibal ai wada'una lan ngundang sapa ingsun Allah ha ing jibal tusabbih tasabbah maca tasbih sira jibal ma'ahu ing dalem sertane Daud. Gini nih enak. Wa da'una lan ngundang sapa ingsun Allah ing jibal tusabbihu ale maca tasbih apa jibal ma'in dalam sertane Daud. Wa alanna lan ngelemesaken sapa ingsun Allah lahu krana Daud al hadida ing wesi fakana moko ana apa wesi fi yadi dalam tangane Daud kal ajini ku kaya adonan. Wa kunalan ana sapa ingsun Allah lan dawuh sapa ingsun Allah ing dawuh anikmal sabihun. Annya ini bisa an tafsiriyah, bisa an masdariyah. Kalau annya an tafsiriyah maknanya tegese. Kalau annya an masdariyah kelawan yento. Kelawan yento i'mal agawe sira Daud minhu saking hadid sabiqatin ing pira-pira kelambi kere. Sabiqatin ing pira-pira kelambi kere ai turu antegese pira-pira kelambi wesi kawamila kang sempurna ya juru kang narik ha ing duruk ha ing sabiqat labi sapa wong kang nganggo sabiqat alal ardi ngatasi bumi wa qadir lan dadekakena sira Daud fisardi ing dalam paku ae nasjid duruki tegese ing dalam tenunane pira-pira kelambi wesi kelambi kere nasji tenunane aduruki pira-pira kelambi kere kila den dawa kelisoni maring wong kang gawe nasjid duruk maning wong kang gawe sabiqat bisa sarradun
sapa tukang sarot, sapa tukang gawe klambi wesi. Tegese ij'al dadiaken sira Daud hu ing nasjid duruk bihaitu kelawan sekirane tatana sabu dadi serasi, dadi pantes halkuhu apa golongane nasjid duruk. Wa malu nan agawe sira kabeh ai ala Daud keluarga Nabi Daud mahu ing dalam sertawene Daud solihan ing amal soleh, ing amal bagus ini krana satune ingsun Allah bima kelawan perkara tak malun kang padha nglakoni sira kabeh basirun iku zat kang ngudaneni, basirun iku zat kang ningali fa ujazi moko bales sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh bi kelawan ma tak malun. Selesai. Dua ayat ini menceritakan bahwasanya Allah pernah memberikan kepada Nabi Daud sebuah anugerah. Banyak kehebatan Nabi Daud yang Allah berikan untuk Nabi Daud. Di antaranya adalah beliau dilantik menjadi nubuah, jadi nabi, sekaligus diberi kitab namanya kitab Zabur. Menurut sebagian riwayat Zabur itu sebuah syairan. Kayak sekarang itu ya syair-syair yang indah itu didengar, tapi mengandung nasihat atau ajaran Allah. Dan beliau di samping dijadikan nabi, Allah anugerahi menjadi raja. Nabi Daud menjadi rajanya kaum Bani Israel, bagaimana yang dulu Nabi Daud diambil menantu oleh Raja Tolut karena sudah membunuh Jalut musuhnya. Hanya dianugerahi anaknya, diambil menantu dan diberi separuh kerajaan. Sejak wafatnya Nabi Samuel dan Raja Tolut, Allah melantik Nabi Daud sekaligus jadi raja, sekaligus jadi nabi. Di samping beliau jadi umara, jadi pejabat, beliau juga jadi ulama. Wakulna ya jibal, wahai beberapa gunung. Allah berfirman, Allah berkata kepada gunung, wahai beberapa gunung, awibi ma'ah, kembalilah bersama Daud seraya membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, mengiringi Daud wattayra bersama burung-burung yang kicauannya mengandung tasbih subhanallah. Jadi semua makhluk yang hidup di bumi itu semuanya bertasbih, tapi tasbihnya sesuai versi mereka. Tusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua isinya langit dan bumi sebenarnya bertasbih kepada Allah. Tasbihnya makhluk yang selain manusia dan selain bangsa jin, ya tasbihnya menjadi sholat untuk mereka. Ya, tumbuh-tumbuhan itu bertasbih kepada Allah. Binatang itu kokokannya ayam, bengengehnya kuda, itu bisa jadi tasbih, tapi kita kadang tidak paham. Gunung-gunung bergemuruh kayak geluduk mau memuntahkan, mau meletus, itu padahal bertasbih memuji kebesaran Allah. Tapi gunung-gunung di zaman Nabi Daud itu memang diriwayatkan karena disuruh oleh Nabi Daud. Diceritakan idza adrakau futur, pada saat Nabi Daud ini merasa jenuh, kecapean, mimpin rakyat, ngurusi rakyatnya, ngajari santrinya kecapean, beliau lemah, letih, loyo. Idza aswabau futur, ketika beliau sedang futur, sedang kenduh, sedang lemas badannya, sedang kecapean, beliau itu ingin refreshing, mencari hiburan, sehingga menyuruh semua gunung bergemuruh untuk bertasbih kepada Allah. Gunung-gunung disuruh oleh Nabi Daud. Ketika gunung-gunung semuanya bertasbih, burung-burung kicauannya mengandung subhanallah, Nabi Daud terhibur. Asma'allah tasbihal jibal fayanshid lahu. Allah membuat Nabi Daud ngerti suaranya gunung, ngerti bahasa gunung, ngerti bahasa burung, bahkan anaknya ngerti bahasa semua binatang. Nabi Sulaiman itu tujuannya tidak lain untuk
menjadikan Nabi Daud terengginas, antusias, semangat. Yang asalnya sudah malas ibadah kepada Allah, semangat lagi. Yang asalnya kecapean mendengar suara merdu indah dari suaranya kicauan burung dan suaranya gunung, akhirnya semangat lagi. Dari situ Allah juga memberikan kelebihan kepada Nabi Daud, memiliki suara yang merdu. Ketika Nabi Daud bersyair, melantunkan kitab Zaburnya, semua gunung, semua burung berkicau mengiringi Nabi Daud karena dari saking merdunya. Makanya banyak orang-orang yang suaranya merdu, amalannya pakai doa Nabi Daud, ingin dapat barokahnya Nabi Daud. Sehingga banyak versi di antara guru-guru kita. Saya pernah diijazahi oleh guru saya, amalan suara Daud itu tapi tidak boleh ditulis. Kalau ditulis tidak mandi, tidak mustajab, katanya guru saya. Allahumma rfa' sauti bihaqqi Daud gitu. Saya dijazai Mas Gur Abdul Haq itu Allahumma rfa' sauti bihaqqi Daud. Jadi tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi, dan tidak boleh ditulis. Kalau memang diamalkan, ya langsung diamalkan, dibuat pikiran setelah sholat, diasahnya gitu, nanti dibuat tampil ya dibaca lagi 3 kali, Allahumma rfa' sauti bihaqqi Daud gitu. Ada lagi guru lain, guru saya Ustaz Saiful Bahri namanya, beliau ngijazai amalan gini, Allahumma hassin sauti, Allahumma hassin sauti kama hassanta sauta nabiyika Daud. Ada yang kayak gitu. Ada sholawatnya Habib Abu Bakar Gresik, sholawat Nabi Daud itu ada. Bunyi sholawatnya gini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa alihi ma. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala nabiyyillahi Daud wa alihi ma. Sholatan tahabuli sauta nabiyyillahi Daud wa mizmarahu. Amin. Ya Nabi ya Daud, ya Nabi ya Daud, ya Nabi ya Daud. Amidani min aswatikal hasanat wa in'amikal mustahsinat, ya muhassinu hassin sauti, ya mujammilu jammil sauti, ya mutafaddilu antalladzi sajada man fil ardi, antalladzi sajada man fis samawati wal ardi. Itu ijazahnya dari Kiai Munawir Bangkalan. Kiai Munawir langsung dari Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik yang kemarin di Holi itu selawat Nabi Daud. Yang terkenal sholawatnya Habib Abu Bakar Gresik kan sholawat qomar, sholawat rembulan, biar wajahnya bersinar kayak bulan purnama. Diikuti aja sholawatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaum wa fil yaumil mau'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu saya diijazai almarhum al-maghfurlah Ki Abdul Karim bin Thayyib Keramat itu, dan beliau dari Habib Abu Bakar Gresik. Itu sanadnya. Salat rembulan itu dibacanya setelah subuh, pagi 10 kali. Salat qomar sama kayak sholawat Daud tadi. Sholawat Daud ya diikuti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala nabiyyillahi Daud wa alihima wa ashabihima ajma'in sholatan tahabuli sauta nabiyyillahi Daud sauta nabiyyillahi Daud wa mizmarahu.
Amin. Amin. Ya Nabi ya Daud. 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 3 kali memanggil Nabi Daud. Amiddani Amiddani min aswatikal hasanat. aswatikal hasanat. Min aswatikal hasanat. Min aswatikal hasanat. Wa in'amikal mustahsinat. Wa in'amikal mustahsinat. Ya muhassinu Ya muhassin. hassin sauti. Hassin sauti. Ya mujammilu Ya mujammil. jammil sauti. Jambil sauti. Ya mutafaddilu Ya mutafaddilu. antal ladzi Antal ladzi sajada man sajadaman fis samawati wa fil ardi. fis samawati wa ma fil ardi. Fis samawati wa man fil ardi. Fis samawati wa man fil ardi. Antal ladzi sajada man fis samawati wal ardi. Antal ladzi sajadaman fis samawati wal ardi. Ya gitu aja. Antal ladzi sajada man fis samawati wal ardi gitu, Cuk. Itu nanti diulangi lagi. Tapi jangan ditulis sih. Karena ijazahnya saya dari guru-guru saya itu tidak boleh ditulis. Nah, kalau ditulis ngurangi mustajabnya. Tapi kalau kita tulis insya Allah tidak akan kita amalkan. Hanya dibuat koleksi ya. Tapi kalau dihafalkan berarti serius ingin mengamalkannya. Salawat Qomar itu ya biar wajahnya bersinar meskipun kulitnya hitam ya. Manis. Iya manis karena ada aura Nabi Muhammad SAW, bukan aura kasihnya. Bukan. Nabi Daud itu ada sahabat-sahabat Nabi yang mempunyai suara sampai dijuluki oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, dijuluki mendapat warisan dari Nabi Daud, yaitu sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari kalau ngaji Quran, kalau baca sholawatan suaranya merdu. Sampai Kanjeng Nabi, kamu kecipratan barokahnya Nabi Daud, suara kamu merdu. Ada lagi imam Quran namanya Imam Asim bin Abin Najud, itu suaranya juga merdu. Jadi adanya gunung-gunung dan burung-burung berkicau ini tidak lain tujuannya untuk menghibur Nabi Daud biar tidak jenuh, biar tidak malas lagi, biar fokus ibadah kepada Allah. Ij'alhu ala sabilil hajah, dijadikan sesuai hajat kebutuhannya. Bal ishtagil bi ibadati rabbik, untuk menyibukkan diri beribadah kepada Tuhannya. Jadi setiap Nabi Daud merasa males, kecapean, langsung ada hiburan. Kita aja kalau yang asalnya kita ngantuk ya, capean, ada suara bergemuruh yang membuat hati kita kaget. Duh, langsung kaget kayak ini loh tuh. Langsung nggak ngantuk lagi. Begitu juga Nabi Daud ketika kecapean ngurusi umatnya, ngurusi rakyatnya, ngurusi murid-muridnya, itu ada hiburan. Akhirnya gunung-gunung sama burung-burung suruh berkicau, bertasbih, memuji kebesaran Allah, mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Ketika gunung bergemuruh, burung-burung berkicau, Nabi Daud terhibur, tersentak, kaget, langsung semangat lagi. Yang asalnya ngantuk, ngelentuk, jadinya tidak jadi. Urung tidak jadi tertidur karena gara-gara suara gitu. Kita mendengar suara petir aja kaget kan, apalagi suara gunung kalau batuk ya langsung membuat resah umat. Tapi suara gemuruhnya gunung bertasbih kepada Allah dan kicauan burung bertasbih kepada Allah itu merdu di zaman Nabi Daud. Makanya di Maulid Simtudurar itu fatrabu yahlal masani bahazarul yumni gharrat wastadi'u bijamalin faqafil husni tafarrat. Fatrabu, bernyanyilah kalian semua, berdendanglah kalian semua, bersolawatlah kalian semua, ya ahlal masani, wahai orang-orang yang ahli baca surat Al-Fatihah, wahai orang-orang yang ahli baca Al-Quran. Fahazarul yumni gharrat,
kicauan burung yumni sangat merdu mengiringi kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, burung-burung berkicau. Kicauannya itu bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Hazarul yumni gharrat wastadi'u bijamalin. Teranglah kalian semua alam semesta dengan ketampanan wajah Nabi Muhammad SAW. Wastadi'u bijamalin faqal husni tafarrad. Yang kegantengannya melebihi di atas segala-galanya, tidak ada duanya. Ketampanan wajah Nabi Muhammad SAW, faqal husni matafarrad, independen, mandiri, tidak ada duanya. Nabi itu ganteng, tidak ada yang menandingi ketampanan wajah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Yusuf pun tidak sebanding. Diibaratkan Nabi Muhammad SAW itu kalau di kitab Faidul Qadir dijelaskan kegantengan wajah Nabi Muhammad SAW itu nisful jamal. Kalau kegantengan wajah Nabi Yusuf syatrul jamal. Kalau nisfu itu setengah, kalau syatru separuh. Apa bedanya? Dalam bahasa Arab beda. Ketika bumi itu bundar, kita belah jadi dua. Ini bahasanya nisfu, setengah, setengah. Bumi bundar, bumi bundar, lalu kita belah jadi dua. Ini nisfun, setengah, setengah. Lalu setelah jadi setengah, jadi nisfun, di separuh lagi, bahasanya satrun, satrun, satrun. Jadi kegantengan wajah Nabi Muhammad SAW itu nisful jamal. Kegantengan wajah Nabi Yusuf satrul jamal. Terus sater yang sisanya itu untuk semua laki-laki di seantero dunia. Entah di antara kita kebagian berapa persennya. Ferry mungkin ya nak ketuman belasan. Di kebagian satu upois cukup pasan. Ganteng ketok cek padangi raine ketok terang. Walana laul hadid, walana laul hadid. Aku lelehkan, aku lemeskan, aku lunturkan besi-besi yang keras untuk Nabi Daud. Fakana fi yadihi kal ajin. Besi di tangan Nabi Daud ibaratkan adonan roti. Beliau kalau sudah megang besi, langsung besi itu meleleh, lentur. Min ghairi narin wala alatin, tanpa batuan api dan tanpa batuan alat pandai besi. Nabi Daud kalau sudah megang besi itu langsung lemes sendiri besinya. Untuk dibuat apa? Allah lenturkan besi untuk Nabi Daud, anikmal sabighatin, agar Nabi Daud membuat baju besi, baju perang yang dibuat dari besi yang dilenturkan oleh tangan Nabi Daud. Wa qaddir fis sardi, dan dijadikan tenunan sehingga terasanya ringan. Fi haitsu tunasibu halquha, terasa ringan, terasa serasi, cocok bagi pemakainya. Di sini dijelaskannya baju besi buatan Nabi Daud ini la yanfat min hasahm fil ghalat, dari ketebalan besi yang sudah ada di baju, dari ketebalan besi yang sudah jadi baju itu tidak bisa ditembus oleh jemparing, tidak bisa ditembus oleh anak panah. Pakaian besi bikinan Nabi Daud alaihissalam itu tidak bisa ditembus oleh anak panah, apalagi pedang. Meskipun setajam apapun anak panah, sekeras apapun hantamannya, tetap tidak bisa menembus baju besi buatan Nabi Daud, karena dipakai perang memang baju besinya. Latak bal kasar, dan baju besi buatan Nabi Daud tidak pernah sobek kayak pakaian yang kita pakai, tidak pernah cacat, tidak pernah sobek. Wala tuskil hamilah, dan kalau dipakai tidak terasa berat bagi pemakainya. Jadi jangan dibayangkan kita mikul besi beratnya kayak gitu. Ini diantara mukjizat Nabi Daud alaihissalam.
Baju yang terbuat dari besi itu kayak pakaian yang kita pakai, enteng, tidak terasa berat. Kalau orang kita bayangkan pakaian besi bikinan Nabi Daud kayak besi-besi yang kita angkat berat itu, ya kita tidak bisa jalan ketika perang. Mungkin tidak bisa berantem, keberatan pakaiannya. Seperti itu, luar biasanya. Wa kullu nisbatun wahid. Sababu dzalik, faktor penyebab kenapa Allah buatkan besi menjadi lentur, meleleh di tangan Nabi Daud untuk dijadikan baju besi, baju pakaian perangnya. Anallahu ta'ala arsala malakan fi surati rajulin. Pernah suatu saat Allah mengutus 2 malaikat yang menjelma seperti manusia. Fasa'alahu Daud an hali nafsihi. Lalu salah satu dari 2 malaikat itu ditanyai oleh Nabi Daud tentang keadaan Nabi Daud. Bagaimana menurut engkau wahai malaikat Allah? Saya ini gimana orangnya? An hali nafsi. Fasa'alahu Daud an hali nafsi. Gimana menurutmu wahai malaikat? Saya ini orangnya gimana menurutmu? Lalu malaikat menjawab, matakul fi Daud. Malaikat satunya bertanya kepada malaikat yang satunya, apa yang kamu omongkan tentang Daud? Silakan ucapkan. Dia menjawab malaikat satunya, nikma huwa, nikmar rajul huwa laula khoslatun fi. Sebaik-baiknya pria di zaman ini adalah dia Daud. Kok seandainya dia tidak mempunyai kondisi dan keadaan seperti ini. Apa yang dimaksud malaikat ngomong kayak gitu? Faqala Daud, "Maya, apa maksud lo?" Sebaik-baiknya pria adalah saya. Kok seandainya saya tidak demikian? Apa maksud omonganmu wahai malaikat? Katanya Nabi Daud, "Innau ya'kul wa yut'imu iyalahu min baitil mal." Ente wahai Daud, ente makan, ente ngasih makanan kepada keluargamu, kepada anak istrimu. Kau ambilkan dari baitul mal. Engkau ambilkan dari uang kas negara. Mentang-mentang ente jadi raja. Uangnya banyak bayar upeti, pajak. Terus engkau makan dan engkau ngasih makan kepada anak istrimu diambilkan dari gaji negaramu, uang rakyatmu. Gara-gara itu engkau tidak menjadi manusia terbaik di muka bumi ini. Gara-gara itu katanya malaikat. Gara-gara engkau tidak kerja sendiri. Engkau terima gaji, makan uang rakyat. Fasa'ala Daud rabbahu ayusabbiba lahu sababan yastaghni bi an baitil mal. Kemudian Nabi Daud berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kasab, memberikan pekerjaan, memberikan mata pencarian untuk Nabi Daud yang dihasilkan dari jerih payahnya sendiri, bukan ngambil uangnya rakyat. Fa'alana Allahu lahul hadid wa alamahu sun'atal duru. Sehingga Allah melenturkan besi untuk Daud dan Allah mengajari Nabi Daud untuk membuat pakaian besi yang terbuat dari besi yang sudah dilenturkan oleh Allah. Bahwa awaluman ittakhadaha. Nabi Daud dikatakan manusia pertama yang membuat pakaian besi di muka bumi sebelum Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dulu para sahabat Nabi ya perang pakai pakaian besi. Jelas itu diwarisi ilmu cara membuat pakaian besi dari Nabi Daud alaihissalam. Wa kanat qabla dzalik safa'ih. Besi-besi yang dilenturkan oleh Nabi Daud sebelumnya masih berbentuk lempengan, batangan. Keras. Enggak lentur kayak air gitu. Kana ya'mal kullayamin dir'an wa yabi'u bi arba'ati alafi dirhamin wa yunfiq wa yatasaddaq minha. Setiap harinya, setiap Nabi Daud alaihissalam sudah membuat satu pakaian besi, beliau jual pakaian besinya dengan harga 4.000 dirham. Setiap membuat satu pakaian besi untuk perang,
pakaian besinya dijual oleh Nabi Daud dengan harga 4.000 dirham. Lalu setelah dijual, uang penjualan pakaian ini diinfakkan kepada anak istrinya, kepada keluarganya, dan disedekahkan kepada orang lain. Dari situ Nabi Muhammad SAW berfirman, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kana Dawudu la yakul min amali yadih." Sebenarnya Nabi Daud alaihissalam tidak makan dari amal tangannya sendiri, karena yang melenturkan besi itu adalah Allah. Yang mengajari dia ilmu tentang cara membuat pakaian besi juga Allah. Kana Daud la yakul min amali yadih. Juga ada riwayat lain, afdalul a'mal amalur rajul biyadi. Paling baiknya amal adalah amalnya rajul dengan tangannya sendiri. Arti orang kerja itu yang baik ya hasilnya sendiri, bisnisnya sendiri, bukan dapat ngemis minta kan gitu. Jadi hasil keringatnya sendiri, hasil jeripayanya sendiri, hasil kuras tenaganya sendiri, bukan karena meminta-minta bantuan orang lain. Makanya ada doa yang sunnah dibaca setiap hari Jumat, terutama ketika selesai sholat Jumat ya. Allahumma ya Ghani ya Hamid, wahai Tuhan yang maha kaya, wahai Tuhan yang maha terpuji. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, wahai Tuhan yang maha memulai, yang maha memprakarsai, yang maha berkreasi, mengadakan sesuatu pertama sebelum yang lain. Ya Rahim ya Wadud, wahai Tuhan yang maha penyayang, yang maha cinta. Aghnina bihalalika an haramik, ya Allah kayakan aku dengan rizki halalmu sehingga aku jauh dari rizki yang haram. Wabi ta'atika amma siyatik, ya Allah kayakan aku dengan taat ibadah kepadamu sehingga aku jauh dari bermaksiat. Wabi fadlika amman siwaka, kayakan aku dengan fadlmu, dengan anugerahmu, dengan rizkimu sehingga aku tidak butuh kepada makhlukmu. Amman siwaka, makhluk yang selainmu, zat yang selainmu, yaitu makhluk. Jadi kalau kita dibikin kaya oleh Allah, kita tidak mungkin butuh bantuan amman siwaka. Itu betul-betul diminta setiap hari Jumat ini. Kalau Imam Ghazali menganjurkan baca doa ini 7 kali. Jadi habis sholat Jumat baca Fatihah 7, baca Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Qul huwallahu ahad itu 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Ini khasiatnya yukaffirus sanatal madhiya wal mustaqbilah, melebur dosa-dosa kita yang sudah lalu dan yang akan datang. Membaca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi usahakan kalau bisa kaki jangan dirobah, tetap dalam posisi duduk tahiyat akhir sampai selesainya pembacaan surat An-Nas. Khasiatnya katanya guru saya almarhum Abdul Alim, biar imannya hati tetap kokoh, tidak gampang koyak, tidak gampang berubah. Sama kayak baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali habis sholat fardu, kakinya tetap posisi tahiyat akhir, baru dirubah ketika Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzus salam. Ini qabla ayyusniya rijlai, sebelum merubah kaki. Itu tujuannya apa? Biar imannya tasbit, biar imannya mantap, kokoh, tidak gampang koyak. Jadi khasiatnya membaca doa la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali dalam posisi duduk, tetap tidak dirubah, tetap tahiyat akhir, duduk tawarruk. Itu khasiatnya biar iman kita tambah semakin mantap. Itu tafaulnya di situ, tafaulnya banyak tidak ngerti. Ngapain orang itu nunggu wa ma'antas salam baru dirubah kakinya? Itu tujuannya. Itu keterangannya ada di kitab Taqrirus Syadidah
karya Habib Zain bin Smith bin Ibrahim. Jadi jangan dirubah kakinya. Kalau itu yang Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang dibaca ba'da sholat Jumat. Kalau bagi kaum perempuan gimana ngamalkannya? Ba'da sholat duhur di hari Jumat. Kalau bagi kaum perempuan ba'da sholat duhur di hari Jumat. Kalau semisal bacanya itu tidak duduk seperti itu, Ustaz. Yang penting habis sholat Jumat saya langsung duduk bersila, atau saya langsung pulang sambil jalan kaki. Di perjalanan saya sambil baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Apakah tetap dapat fadilah yukafiru sanatal madiyah wal musaqbilah? Tetap diampuni dosanya yang akan datang dan yang sudah lalu. Tetap. Tapi yang lebih afdol, kakinya jangan dirubah sampai selesai An-Nas. Setelah baca An-Nas 7 kali, baru doa Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwak. Juga dibaca 7. Kalau di kitabnya Imam Ghazali dibaca 7. Kalau di kitab I'anatul Thalibin dibaca 70 kali, dibuat wiritan. Riwayat sahabat Anas bin Malik itu, dia selalu cukup hidupnya, dicukupkan urusan harta oleh Allah, harta yang halal, selalu kaya harta, kaya taat ibadah, miskin maksiat, miskin yang haram, kaya anugerah Allah sehingga tidak pernah butuh bantuan orang lain. Itu betul-betul diminta. Kalau sampai tidak minta setiap Jumat, dia tidak dikasih oleh Allah. Kalau saya betul-betul mintanya di hari Jumat, habis sholat Jumat itu saya baca doa itu 7 kali. Kadang saya buat wiritan 70 kali, ikut di I'anatul Thalibin. Ilmu itu tujuan orang ngaji itu biar langsung diamalkan, bukan dikoleksi saja. Langsung diamalkan. Allahumma ya Ghaniyu, dibaca bareng-bareng. Setelah ini kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ghaniyu, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahimu, ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika am maksiatika wa bi fadlika amman siwaka. Pokok antonim kata, lawan katanya halal haram, bihalalika an haramika, lawan katanya taat maksiat, wa bi ta'atika an maksiatika gitu. Wa bi fadlika, lawan katanya fadl, yaitu makhluk atau zat yang selain Allah. Wa bi fadlika amman siwaka. Pokok antonim kata, lawan kata. Jadi cara gampang ngapalkannya kayak gitu. Kalau masih belum hafal ya dengarkan lagi rekamannya. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Aghnina, sugihkan saya ya Allah, kayakan saya, cukupkan saya dengan rizki halalmu, dengan rizki taatmu, dengan rizki fadlmu, anugerahmu. Jadi minta dikayakan rizki halal, rizki taat, dan rizki fadl, rizki anugerah Allah. Nah, itu mintanya. Jadi hikmah yang terakhir, ayat paling terakhir belum saya terjemah. Wa'malu sholihan, beramallah soleh wahai seluruh keluarga Daud, anak istri Daud, anak keturunan Daud. Inni bima ta'maluna basir, sesungguhnya aku Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Fa ujazikum bih, aku akan membalas kalian. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amal baik yang kau lakukan pasti saya balas baik, yaitu surga, pahala. Kalau amal jelek yang kamu lakukan, meskipun kamu nabi, meskipun kamu anak cucunya nabi, anak cucunya wali, kalau amal jelek yang kamu lakukan, maka akan aku balas kejelekan, siksa dan neraka. Itu tetap digadaikan dengan amal perbuatannya sendiri.
Dari sini maksud daripada ayat wa'malu sholihan, perintah Allah memerintahkan seluruh anak cucu Nabi Daud untuk beramal soleh. Inni bima ta'maluna basir, ini menyimpulkan bahwasanya la tatakallamu ala izzi abikum wajahikum, jangan andalkan kemuliaan bapakmu, jangan andalkan kehormatan pangkat besarnya. Bapakmu meskipun jadi nabi, kamu tidak bisa ikut derajatnya. Bapakmu meskipun wali, kamu tidak bisa, kalau tidak niru kelakuan bapakmu, tetap tidak bisa jadi wali. Dari ayat itu menyimpulkan ayat wa'malu sholihan inni bima ta'maluna basir. Ini perintah Allah kepada seluruh keluarga Nabi Daud agar beramal soleh, biar tidak ngandali Nabi Daud. Nabi Daud kamu. Nah, karena anaknya Nabi Sulaiman kelakuannya kayak kelakuan bapaknya, derajatnya diangkat juga menjadi nabi. Ada orangnya jadi waliullah, kekasih Allah, terus anaknya ngikuti abahnya, ya bisa jadi wali juga. Tidak setiap wali punya anak wali, tidak setiap wali terlahir dari wali. Nanti kita tutup lembaran buruk mbah-mbah kita, orang-orang tua kita tutup di kita. Kalau kita bisa jadi kekasih Allah, maka anak cucu kita kecipratan barokah kita. Kalau kita bisa menjadi wali, itu biasanya gara-gara kecipratan barokahnya mbah-mbah kita yang jadi wali. Kalau kita punya cita-cita rendah, biarin aku tidak jadi wali, penting anakku aja jadi wali. Besok anak kamu gitu cita-citanya, ngomongnya gitu, biarin aku tidak jadi kekasih Allah, yang penting anakku yang jadi kekasih Allah. Nanti cucunya juga gitu. Nah, ila yaumil qiyamah tidak ada yang jadi. Kalau tidak diputus di kita, tidak diberhentikan di kita. Dan ada kan ada orang itu datang ke rumah saya, bajingan dia, pengen tobat, biarin anak saya Ustadz yang jadi orang yang benar, cukup yang jelek saya saja. Terus sampai tidak mau tobat. Biarin saya aja yang tidak tobat, anak saya biarkan yang tidak ikut sejarah saya. Kalau orang tuanya tetap setiap hari anaknya dikasih makanan haram, dapat nyuri, mana bisa jadi wali. Meskipun dia tidak dosa, tidak tahu kalau uang yang dia makan dari jeripaya yang haram. Mungkin kalau tidak diminta oleh Allah, kita akan kaya yang haram. Minta dikayakan bihalalika an haramika. Dan apa yang saya sampaikan bermanfaat dunia sampai akhirat, khususnya bagi al-fakir pribadi, umumnya bagi yang menyimak pengajian ini. Ala hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih bijai nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.